Catherine de Medici adalah permaisuri Raja Henry II di Kerajaan Prancis. Selama pernikahannya, ia telah disia-siakan oleh sang suami yang tidak mencintai dirinya karena lebih mencintai gundiknya. Catherine juga mengalami kemandulan selama 10 tahun pernikahannya. Oleh karena hal ini, ia dianggap sebagai penyihir. Bahkan sebagai permaisuri pun, ia tidak mempunyai kekuasaan atau otoritas apapun karena raja lebih mempercayakan semuanya kepada sang gundik. Hingga akhirnya nasibnya berubah setelah kematian suaminya. Catherine menjadi Ratu Prancis. Ia menjadi wanita paling berkuasa di abad ke-16 yang memerintah istana kerajaan Prancis selama 28 tahun dalam berbagai pengaruh dan kekuatannya selama ketiga anaknya bergantian menjadi Raja Prancis. Catherine mendukung ketiga putranya sebagai Raja Prancis melalui gejolak agama paling kejam di negara itu. Begitu luas pengaruhnya selama periode ini sehingga sering dijuluki era Catherine de Medici, dan ia menjadi salah satu wanita paling terkenal dalam sejarah. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Catherine de Medici lahir pada tanggal 13 April tahun 1519 di Firenze, Republik Firenze. Dan ia merupakan anak satu-satunya dari Lorenzo de Medici, Adipati Urbino, dan istrinya Madeleine de la Tour d'Auvergne. Ayah dan ibu Catherine menikah setahun sebelumnya di Amboise, dan pernikahan ini sendiri dilaksanakan sebagai bagian dari persekutuan antara Raja François I dari Prancis dan Paman Lorenzo, Paus Leo X, untuk menghadapi ancaman Kaisar Romawi Suci Maximilian I. Keluarga Medici adalah keluarga bangkir kuat yang memerintah Florence dan mengubahnya menjadi kota Renaissance yang megah di abad-abad sebelumnya. Pada saat Catherine dilahirkan, orang tuanya sangat bahagia bagaikan anak itu adalah anak lelaki. Namun dalam waktu sebulan setelah Catherine lahir, kedua orang tuanya menjemput ajal. Madeleine ibunya meninggal pada tanggal 28 April akibat demam puerperal atau pes, sementara Lorenzo ayahnya meninggal pada tanggal 4 Mei akibat sifilis. Setelah kematian kedua orang tuanya, Raja François sebenarnya ingin Catherine dibesarkan di istana Prancis, tetapi Paus Leo mempunyai rencana lain. Catherine pertama-tama dibesarkan oleh neneknya dari pihak ayah. Setelah neneknya meninggal pada tahun 1520, Catherine dibesarkan oleh bibinya, Clarice de Medici. Kematian Paus Leo pada tahun 1521 sempat mengganggu kekuasaan keluarga Medici, hingga Kardinal Giulio de Medici terpilih sebagai Paus Clement VII pada tahun 1523. Paus Clemens ini adalah paman dari Catherine. Ia menempatkan Catherine di Palazzo Medici Riccardi Firenze. Rakyat Firenze menyebutnya Duchessina atau Sang Adipati Wanita Kecil untuk menghormati klaimnya atas wilayah Urbino. Pada tahun 1527, kekuasaan keluarga Medici di Firenze dijatuhkan oleh faksi yang menentang kekuasaan perwakilan Clemens di kota tersebut, yaitu Kardinal Silvio Passerini. Kemudian Catherine disandera dan dipindah-pindah ke berbagai biara. Biara terakhir yang disinggahinya yaitu Santissima Annunziata delle Murate, menjadi tempat tinggalnya selama 3 tahun. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun paling bahagia dalam hidup Catherine de Medici. Sementara itu, Karl V membantu Paus Clemens merebut kembali kota Firenze, sehingga sebagai gantinya, sang paus terpaksa memahkotai Karl sebagai kaisar pada tahun 1530. Pasukan Karl mengepung kota tersebut pada Oktober 1529. Ketika pengepungan tengah berlangsung, muncul seruan untuk menghabisi Catherine dan menggantung jasadnya yang tanpa busana dan dirantai di tembok kota. Bahkan ada yang mengusulkan agar ia diserahkan kepada para pasukan
untuk memuaskan kebutuhan biologis mereka. Kota ini akhirnya menyerah pada tanggal 12 Agustus tahun 1530. Clemens memanggil Catherine dari biara yang disinggahinya ke Roma, dan di situ sang paus menyambutnya dengan tangan terbuka dan air mata. Kemudian ia mulai mencarikan suami untuk Catherine. Seorang utusan Venesia yang pernah berkunjung ke Roma mendeskripsikan Catherine sebagai sosok yang bertubuh kecil dan kurus, tetapi memiliki mata yang menonjol yang merupakan ciri khas keluarga Medici. Ketika Raja Francis I dari Prancis menawarkan putra keduanya, Pangeran Henry, Adipati Orleans sebagai suami kepada Catherine de Medici pada awal 1533, Paus Clemens langsung menerimanya. Henry ini merupakan calon suami yang berderajat tinggi untuk Catherine, karena meskipun Medici sangat kuat, mereka bukan keturunan bangsawan, dan pernikahan ini mengarahkan keturunannya langsung ke garis keturunan Kerajaan Perancis. Pernikahan Catherine dan Henry berlangsung sangat mewah di Église Saint-Farel les Augustins, Marseille, pada tanggal 28 Oktober 1533. Pasangan muda ini sama-sama masih berumur 14 tahun. Pada tahun pertama pernikahannya, Catherine telah jarang melihat suaminya. Tetapi para dayang di istana melayaninya dengan baik, dan mereka kagum dengan kecerdasan Catherine dan kemauannya untuk menyenangkan orang. Namun setelah Paus Clemens meninggal pada tanggal 25 September 1534, posisi Catherine di istana Prancis melemah. Pada tahun 1536, nasibnya sekali lagi membaik ketika kakak laki-laki Henry, yaitu Francis, meninggal karena diduga diracun. Maka jadilah Catherine sekarang dalam antrian untuk menjadi Ratu Prancis. Ternyata pernikahan Henry dan Catherine tidaklah bahagia, karena selama 10 tahun pasangan itu masih belum memiliki anak, dan pernikahan mereka sudah di ujung tanduk perceraian. Pangeran Henry tidak tertarik dengan Catherine, dan ia malah berhubungan dengan para gundik-gundiknya. Pada tahun 1537, Philippa Ducci, salah satu gundik Henry, melahirkan seorang anak perempuan yang diakui secara terbuka oleh Henry. Ia juga dikaruniai 2 anak lelaki dari hubungannya dengan wanita lain. Dalam keputusasaannya, Catherine mencoba setiap trik dalam buku untuk meningkatkan kesuburannya, termasuk meminum air seni bagal dan menempatkan kotoran sapi dan tanduk rusa di sumber kehidupannya. Karena ketidaksuburan yang dialaminya, banyak yang mulai mencurigai Catherine sebagai penyihir. Menurut kepercayaan mereka, wanita berbudi luhur memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan, sedangkan penyihir hanya tahu cara menghancurkannya. Syukurlah pada tanggal 19 Januari 1544, ia melahirkan seorang putra bernama Francis, dan segera setelah itu 9 anak lagi menyusul. Pada tanggal 31 Maret 1547, Raja Francis I meninggal, lalu Henry dan Catherine menjadi Raja dan Ratu Prancis. Terlepas dari reputasi akhirnya sebagai sosok yang kuat di istana Prancis, Catherine saat itu hanya mempunyai sedikit atau bahkan tidak ada kekuatan politik sama sekali selama masa pemerintahan suaminya. Sebaliknya, gundik Henry, Diane de Poitiers, menikmati kehidupan seorang ratu, memberikan pengaruh atasnya dan istana. Raja Henry mempercayainya untuk menulis banyak surat resminya yang ditandatangani bersama Henry Diane, bahkan mempercayakan permata mahkota kepadanya. Duri dalam daging menusuk terus-menerus di pihak Catherine. Favoritisme raja terhadap Diane mencakup segalanya, sehingga Catherine tidak dapat berkutik. Setahun setelah kenaikannya sebagai Ratu Prancis, putra sulung Catherine, yaitu Francis II, bertunangan dengan Mary, Ratu Skotlandia. Pada usia 5 tahun, putri Skotlandia ini dikirim untuk tinggal di istana Prancis dan menghabiskan 13 tahun berikutnya di sana, dibesarkan bersama anak-anak kerajaan Prancis. Cantik, menawan, dan berbakat, Mary adalah favorit semua orang di istana, kecuali Catherine de Medici. Catherine memandang Mary sebagai ancaman bagi keturunan garis Valois.
karena ia adalah keponakan dari saudara laki-laki Guise yang kuat. Pada saat nanti Francis II yang sakit meninggal pada usia 16 tahun, Catherine langsung memerintahkan untuk mengirim Mary kembali ke Skotlandia. Sekitar tahun 1555, ada seorang peramal Prancis sekaligus dokter yang bernama Nostradamus. Ia menuliskan karyanya yang mengisyaratkan ancaman terhadap keluarga kerajaan. Hal ini sangat menarik perhatian Catherine. Ia dengan cepat memanggilnya untuk meramalnya dan membaca horoskop anak-anaknya. Kemudian menjadikannya penasehat dan dokter bagi putranya, Raja Charles IX yang masih muda. Legenda mengatakan bahwa Nostradamus telah meramalkan lebih dahulu kematian suami Catherine, Henry II. Pada tahun 1559, Raja Henry II menderita luka mematikan dalam pertarungan jousting di mana tombak lawannya menembus helmnya dan masuk ke matanya. Ia meninggal 11 hari kemudian, seperti yang pernah diramalkan Nostradamus, dalam penderitaan karena infeksi di matanya. Dengan kematian Raja Henry II, putra Catherine sekarang yang menggantikan tahta ayahnya. Yang pertama adalah Francis II. Selama masa pemerintahannya yang singkat ini, saudara-saudara Guise menjadi terkenal menyebarkan agama Katolik ekstrim mereka melalui pemerintah Prancis. Francis menjadi raja kurang dari 1 tahun. Ia meninggal karena sakit. Setelah itu, saudaranya, Charles IX menjadi raja di saat usianya masih 10 tahun. Anak itu menangis selama penobatannya, dan Catherine sangat khawatir akan keselamatannya, sehingga ia tidur di kamarnya selama pemerintahan awal. Pada saat usianya 23 tahun, Raja Charles IX juga meninggal, dan tahta dipindahkan ke adiknya, Henry III. Sepanjang setiap pemerintahan putranya, Catherine memainkan peran besar dalam pemerintahan, dari bertindak sebagai bupati ratu untuk Francis dan Charles, hingga menjadi diplomat keliling di bawah Henry. Namun satu kesamaan dalam setiap aturan adalah komitmennya untuk mendamaikan faksi-faksi agama yang bertikai di Prancis. Sepanjang masa pemerintahan putra-putranya, sektor keagamaan Prancis ditempa dengan konflik antara Katolik dan Huguenot. Antara tahun 1560 dan 1570, 3 perang saudara terjadi, di mana Catherine dengan putus asa berusaha menengahi perdamaian dalam konflik yang sekarang dikenal sebagai Perang Agama Prancis. Untuk mendamaikan Prancis dengan tetangga Protestannya, ia mencoba menikahkan 2 putranya dengan Elizabeth I dari Inggris, dan berhasil menikahkan putrinya, Margaret, dengan pemimpin Protestan Henry dari Navarra. Namun setelah pernikahan mereka, perselisihan agama semakin memburuk. Dengan ribuan Huguenot terkemuka di Paris untuk pernikahan Margaret dan Henry dari Navarra, beberapa hari kemudian kekacauan pecah pada tanggal 23 hingga 24 Agustus 1572. Ribuan Huguenot terbunuh saat kekerasan menyebar dari Paris dan ke daerah sekitarnya. Raja Henry III dan Catherine, ibu Margaret, diduga melepaskan teror hari pembantaian Saint Bartholomeus. Banyak yang percaya Catherine telah berada di belakang plot untuk menghapus pemimpin mereka. Situasi keagamaan terus memburuk, sampai pada tanggal 23 Desember 1588, Henry III menghabisi Duke of Guise dan anak buahnya dengan kejam. Ia segera pergi ke ibunya untuk menyampaikan berita ini. Pada tanggal 5 Januari 1589, Catherine meninggal pada usia 69. Mungkin karena radang selaput dada. Orang-orang yang dekat dengannya percaya bahwa hidupnya telah dipersingkat oleh ketidaksenangannya atas perbuatan putranya. Karena Paris dipegang oleh musuh, Catherine harus dimakamkan sementara di Blois. 8 bulan kemudian, Jacques Clement menikam Henry III sampai meninggal. Pembunuhan Henry III mengakhiri hampir 3 abad kekuasaan Valois dan membawa dinasti Bourbon ke tampuk kekuasaan. Bertahun-tahun kemudian, Diane, putri Henry II dan Philippa Ducci, menguburkan jenazah Catherine di Basilika Saint-Denis di Paris. Pada tahun 1793,
massa revolusioner melemparkan tulang-tulangnya ke kuburan massal bersama tulang-tulang raja dan ratu lainnya. Sekian kisah dari Catherine de Medici. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.